Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para teman, para sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf merupakan suatu ajaran yang dikenal memiliki norma kehidupan zuhud serta meninggalkan kesenangan duniawi dan lebih fokus terhadap kecintaan kepada akhirat. Akan tetapi, zuhud di sini tidak diartikan sebagai kegiatan meninggalkan dunia secara totalitas, sehingga menjadikan orang yang berperilaku zuhud menjalani kehidupan miskin, lusuh, serta jauh dari harta benda. Seorang cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq, salah seorang imam ahli fikih dan tasawuf, justru hidup dalam kehidupan yang mewah. Melihat perbuatan tersebut, seorang yang pernah menjadi murid beliau ialah Imam As-Sawri, yang juga seorang imam ahli fikih dan tasawuf yang hidup sezaman dengan beliau, sempat mengkritik tindakan Imam Ja'far Shadiq yang tak lain adalah gurunya. Dikisahkan pada suatu hari Imam Sufyan As-Sawri mendatangi Sayyid Ja'far As-Shadiq, dan ia melihat Imam Ja'far mengenakan pakaian yang indah gemerlap dan sangat mewah. Imam As-Sawri merasa sang guru atau imam yang terkenal sangat saleh dan zuhud itu tidak pantas untuk memakai pakaian seperti itu, pakaian yang mahal dan serba mewah. As-Sawri berkata, "Wahai imam, busana ini bukanlah pakaianmu." Imam Ja'far As-Shadiq menimpali ucapan Imam As-Sawri dengan berkata, "Dengarkan aku, wahai Imam As-Sawri. Dengarkan aku dan simak apa yang akan aku katakan padamu. Apa yang akan aku ucapkan ini baik bagimu sekarang dan pada waktu yang akan datang. Jika engkau ingin mati dalam keadaan sunnah dan kebenaran, dan bukan mati di atas bid'ah yang tersesat," ucapnya, "aku beritakan kepadamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup pada zaman yang sangat miskin. Ketika kemudian zaman berubah dan dunia datang, orang yang paling berhak untuk memanfaatkannya adalah orang-orang saleh, bukan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang mukmin, bukan orang-orang yang munafik, orang-orang Islamnya, bukan orang-orang kafirnya. Apa yang akan kau ingkari, hai As-Sawri, bahwa yang memanfaatkan dunia lebih baik mana, dimiliki oleh orang muslim atau dimiliki oleh orang kafir?" Belum puas menasihati Imam As-Sawri, Imam Ja'far As-Shadiq berkata lagi, "Demi Allah, walaupun engkau lihat aku dalam keadaan seperti ini sejak pagi hingga sore, jika dalam hartaku ada hak yang harus aku berikan pada tempatnya, pastilah aku sudah memberikannya semata-mata karena Allah." Inilah secersah kisah yang membangkitkan kita, di mana beliau Imam Ja'far As-Shadiq sangat zuhud, sangat tasawuf, dan alim fikih di bidangnya. Beliau menggambarkan bahwa dunia yang dimiliki orang saleh, yang dimiliki oleh orang yang faqih, yang alim, yang zuhud, itu lebih baik daripada harta dunia yang dimiliki oleh orang-orang fasik, orang-orang bodoh, orang-orang yang ahli maksiat. Kita bisa mengaca bahwa terkadang
kita ngerasani atau mengkritik ada seorang ulama yang berpakaian serba mewah, mobil serba bagus, karena anggapan kita seorang ulama itu harus sederhana, harus miskin, harus berperilaku zuhud. Padahal itu logika yang salah. Seorang ulama yang kaya raya, harta atau dunia yang dimiliki yang digenggam oleh seorang ulama yang zuhud, itu jauh lebih baik, jauh lebih utama daripada harta dunia yang digenggam oleh orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat. Karena kalau harta dunia digenggam oleh orang-orang yang zuhud, orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli fikih, dunia atau harta itu akan dicurahkan, akan dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuat masjid, dibuat pondok-pondok pesantren, dibuat menyebarkan ilmu, dibuat bersedekah kepada orang-orang fakir, miskin, dan lain-lain. Akan tetapi bila harta dunia dipegang oleh orang-orang munafik, orang fasik, orang yang ahli maksiat, dunia atau harta itu pasti akan dipergunakan ke jalan yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan maksiat. Walaupun begitu, Imam As-Sawri juga tidak salah, karena ada sebagian para ahli tasawuf memang rela meninggalkan dunianya yang dapat melalaikan dirinya beribadah serta mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memilih hidup dalam keterasingan serta kemiskinan. Akan tetapi, kita bisa mengambil kesimpulan dari kisah ini dengan berpegang kepada kaidah zuhud seperti yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Laisa zuhda alla tamlika syai'an walakinna zuhda alla yumallikuka syai'un. Zuhud bukan berarti engkau tidak memiliki sesuatu apapun di dunia. Akan tetapi zuhud adalah sesuatu atau dunia yang tidak memilikimu. Artinya adalah zuhud bukan berarti orang itu tidak punya apa-apa, tidak punya dunia, miskin, lusuh, fakir. Belum tentu dia itu zuhud. Karena memang kalau miskin, memang dia miskin, tidak punya apa-apa, tapi hatinya dipenuhi oleh dunia. Dia selalu mengejar-ngejar dunia tanpa sedikit pun mendapatkannya, sehingga hatinya akan terus fakir, akan terus miskin. Zuhud yang asli adalah dunia tidak memiliki dirinya. Dunia tidak akan mengikat di dalam hatinya. Dunia tidak akan bisa memperdayai dunia. Orang yang zuhud, dialah yang akan memperdayai dunia, bukan dia yang terperdaya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.